naik sejauh 4 unit, lalu bergerak ke arah kiri sejauh 3 unit. Koordinat kartesius juga disebut koordinat persegi panjang. Selanjutnya yaitu kita masuk ke koordinat polar. Koordinat polar. Nah, titik asal disebut kutub, sedangkan sinarnya ini disebut sumbu kutub atau ini panjangnya ini apa namanya X-nya itu. Nah, R mewakili jarak dari kutub, sedangkan theta merupakan ukuran rotasi dari sumbu kutub. Jadi, koordinat kutub koordinat kutub R, theta dari suatu titik mengukur seberapa jauh titik tersebut dari kutub, yaitu R, dan seberapa jauh untuk memutar, ini adalah tetanya. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Lailatu, dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu misalnya kita ingin memplot titik P dengan koordinat polar 4,5 pi per 6. Nah, kita bisa mulai dari kutub, bergerak sejauh 4 satuan ke kanan pada sumbu kutub. Ini kan pol atau titik asalnya. Jadi kita bergerak ke kanan sejauh 4 satuan, lalu putar sejauh 5 pi per 6 radian berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi, habis dari sini tadi, kita putar sejauh 5 pi per 6 berlawanan dengan arah jarum jam. Maka kita akan mendapatkan titik P-nya itu di sini. Jadi, titik P-nya di sini, 4,5 pi per 6. Selanjutnya, kita juga dapat memulai dengan cara memutar sejauh 5 pi per 6 radian secara berlawanan arah jarum jam dari sumbu kutub. Nah, sumbu kutub itu kan yang ini. Nah, kita putar 5 pi per 6 secara berlawanan arah jarum jam. Lalu bergerak keluar. Bergerak keluar itu ke sini, mengikuti titik-titiknya ini sejauh 4 satuan. Nah, sama saja nanti kita akan mendapatkan titik P-nya itu di sini, di sisi terminalnya ini, yaitu 4,5 pi per 6. Nah, pada dasarnya kita akan menempatkan titik di sisi terminal 5 pi per 6 yang berjarak 4 satuan dari kutub. Ini kutubnya itu yang pol ini, jadi ini kita akan menempatkan titiknya itu di sisi terminal 5 pi per 6 yang berjarak 4 satuan tadi. Selanjutnya, kemudian jika R kurang dari 0, kita mulai dengan bergerak ke arah kiri pada sumbu kutub dari kutub. Jadi sumbu kutub dari kutub ini. Contohnya, Q, min 3,5, pi per 4. Jadi kita bergerak ke arah kiri dulu, bergerak ke arah kiri sejauh min 3,5. Jadikan min, jadikan bergeraknya ke arah kiri. Kemudian kita putar ke kiri sejauh pi per 4. Seperti ini. Nah, maka kita akan mendapatkan titik K-nya itu di sini, yaitu Q min 3,5, pi per 4. Lalu kita juga bisa menginterpretasikan sudut terlebih dahulu. Kita memutar pi per 4 radian. Jadi kita bisa membuat sudutnya terlebih dahulu sebesar pi per 4, kemudian bergerak ke arah dalam. Ini kan ke sini. Jadi kalau bergerak ke arah dalam itu ke sini, kayak berlawanan dari titik-titiknya ini. Seperti itu. Nah, maka kita akan mendapatkan titiknya itu di sini. Besar min 3,5, pi per 4. Jadi sama saja seperti yang ininya. Selanjutnya, nah, jika theta itu kurang dari 0, berarti rotasi atau putaran dari sumbu kutub adalah searah jarum jam. Misalnya, untuk memplot R 3,5, min 3 pi per 4, kita dapat menunjukkan. Jadi ini kutubnya kita tarik ke kanan sejauh 3,5. Kemudian ini kan tetanya kurang dari 0, berarti rotasi atau putaran dari sumbu kutubnya itu adalah searah jarum jam. Jadi kan dari sini, kemudian kita putar searah jarum jam sebesar min 3 pi per 4. Lalu kita akan mendapatkan sisi terminal, titiknya itu di sini. Jadi akan didapatkan titik R 3,5, min 3 pi per 4.
Lalu kita juga bisa memutar min 3pi/4 lalu bergerak keluar sejauh 3,5 satuan dari kutub. Yang pertama itu kita jadi membuat sudutnya dulu. Jadi kita membuat sudut itu sejauh min 3pi/4, kemudian bergerak keluar. Nah, kalau bergerak keluar itu kan berarti mengikuti titik-titiknya ini sejauh 3,5 satuan dari kutub. Ini kutubnya, jadi ini bergerak ke luar. Maka kita akan mendapatkan titik R itu sisi terminalnya itu di sini, yaitu titik R 3,5, min 3pi/4. Nah, kita lihat bahwa R itu adalah titik yang ada pada sisi terminal. Ini sisi terminalnya tuh yang ini tadi. Dengan θ sama dengan min 3pi/4 yang berjarak 3,5 satuan dari kutub. Selanjutnya, nah, titik Q dan R di atas itu sebenarnya adalah titik yang sama meskipun representasi koordinat kutubnya berbeda. Ini kan sama ya titiknya itu, di sini sama di sini. Jadi tidak seperti koordinat kartesius di mana A, B dan C, D mewakili yang sama jika dan hanya jika A sama dengan C dan B sama dengan Do. Berbeda halnya dengan titik dalam koordinat polar di mana titik itu dapat diwakili oleh banyak pasangan koordinat polar atau kutub. Jadi seperti ini. Titiknya itu sama saja meskipun yang ini di min 3,5, pi/4 dan yang ini yang R 3,5, pi/4. Tapi titiknya itu tetap sama saja seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini kita langsung ke contoh soalnya, yaitu contoh 11.4.1. Nah, untuk setiap titik dalam koordinat kutub yang diberikan di bawah ini, plotlah titik tersebut dan kemudian berikan dua ekspresi tambahan untuk titik tersebut, di mana salah satunya memiliki R lebih dari 0 dan yang lainnya adalah R kurang dari 0. Nah, di sini soalnya yaitu titik P 2,240 derajat. Maaf, ini ada yang salah, ini ada sudutnya. Nah, di sini yang pertama kita disuruh memplot titik tersebut. Jadi kita tentuin dulu titik P ini berada di mana sih gitu. Jadi di sini kan sudah diketahui ya bahwa R-nya itu bernilai positif. Jadi dari kutub ini kita bergerak sejauh ke kanan sejauh 2 satuan. Nah, ada di sini. Jadi sisi terminalnya ada di sini. Nah, lalu untuk θ-nya atau besar rotasinya yaitu 240 derajat. Nah, karena di sini bernilai positif, maka di sini kita memutarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi sisikan yang awalnya sisi terminalnya ada di sini, kita putar sejauh 240 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi kita putar, set. Nah, maka di sisi terminalnya berpindahlah ke sini. Nah, lalu didapatlah titik P, yaitu di mana titik P-nya yaitu yang memiliki koordinat 2,240 derajat. Jadi titik P itu berada di sini. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memberikan ekspresi tambahan yang memiliki R lebih dari 0 dan yang lainnya yaitu R kurang dari 0. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kan tadi sudah dijelaskan ya oleh teman saya bahwasanya titik dalam koordinat polar itu tidak hanya diwakili oleh satu representasi, namun memiliki banyak representasi. Nah, di sini diketahui bahwa P adalah 2 satuan dari kutub. Nah, di situ kan sudah jelas bahwa jarak dari titik kutub ke titik P itu berjarak 2 satuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa R-nya itu plus minus 2. Nah, tanda negatif dan positif ini itu hanya menandakan apakah bergerak ke kanan atau ke kiri atau keluar atau ke dalam seperti itu. Jadi tanda positif atau negatifnya itu hanya sebagai simbol apakah mau kita itu bergerak ke kanan atau ke kiri seperti itu. Nah, di sini yang pertama kita ke R yang lebih dari 0 terlebih dahulu. Jadi kasusnya yaitu R yang sama dengan 2 karena lebih dari 0. Nah, representasi yang diberikan untuk P yaitu yang titik P yang memiliki koordinat polar 2,240 derajat. Sudut θ yang kita pilih yaitu harus koterminal dengan 240 derajat. Nah, kalian masih ingat nggak sudut koterminal itu? Sudut koterminal itu dikatakan sudut koterminalnya apabila sisi terminalnya itu sama gitu. Maksudnya kan, nah ini tadi kan ini 240 derajat. Nah,
sudut 240 derajat itu berada di sini sisi terminalnya. Nah, sedangkan untuk sudut negatif 120 derajat itu sisi terminalnya juga ada di sini seperti itu. Nah, sebenarnya sudut koterminal itu ya banyak ya. Namun di sini kita memilih yang negatif 120 derajat saja. Nah, jadi jawaban untuk kasus R lebih dari 0 atau R sama dengan 0 itu adalah 2, negatif 120 derajat. Nah, baiklah untuk membuktikannya kita plot titik ini. Yaitu di sini positif ya. Jadi kita bergerak ke kanan sepanjang 2 satuan. Nah, karena di sini negatif, kalau negatif itu berarti berputar searah jarum jam sejauh 120 derajat. Jadi tanda negatif ini tuh menentukan apakah kalau dalam sudut itu kalau negatif berarti berputar searah jarum jam, sedangkan kalau positif itu berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, jadi kita berputar searah jarum jam sebesar 120 derajat, maka didapatlah sisi terminalnya ada di sini atau titiknya itu ada di sini. Yaitu titik P 2, negatif 120 derajat. Nah, bagaimana untuk kasus yang R kurang dari 0 atau R sama dengan min 2? Nah, awalnya pertama kita memvisualisasikan rotasi atau putarannya dimulai dengan bergerak ke arah kiri karena di sini R-nya negatif 2 ya. Jadi dari kutub kita bergerak ke arah kiri sejauh 2 satuan. Nah, di sini kan dari kutub ke ini tuh kan ke sisi terminal ini kan sejauh 180 derajat ya rotasinya dari kutub ke sini karena ini garis lurus. Jadi ini 180 derajat. Nah, sedangkan di soal itu kan 240 derajat. Nah, untuk mau ke posisi yang sama, maksudnya itu yang mau ke 240 derajat itu kan kita hanya membutuhkan tambahan 60 derajat. Jadi dari sini kita hanya perlu memutar sisi terminal ini sejauh 60 derajat untuk yang mau ke 240 derajat seperti itu maksudnya. Jadi kita hanya perlu memutar 60 derajat untuk sampai di lokasi terminal dengan 240 derajat. Jadi kita hanya memerlukan tambahan putaran sejauh 60 derajat untuk sampai ke ini. Representasi lainnya yaitu P min 2,60 derajat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya tadi kan di soal titik P itu 2,240 derajat. Nah, dan yang ini titik P yang ini 2,-120 derajat dan yang ini P sama dengan negatif 2,60 derajat. Nah, itu tiga-tiganya itu titiknya itu berada di titik yang sama, namun representasinya itu berbeda, di mana yang satunya kan 2,240 derajat. Nah, yang ini 2,-120 derajat, dan yang ini min 2,60 derajat. Namun kan di sini titiknya sama, ada di posisi sama gitu, cuman representasinya itu berbeda gitu. Selanjutnya. Aku clear dulu. Nah, dari penjelasan sebelumnya di atas, maka dapat disimpulkan atau dilahirkan sebuah definisi, yaitu representasi setara dari titik dalam koordinat polar. Nah, misalkan R, di sini misalkan ya, R, theta dan R aksen, theta aksen adalah koordinat polar di mana R itu tidak sama dengan 0 dan R aksen tidak sama dengan 0, dan misalkan juga sudut-sudutnya itu adalah dalam ukuran radian. Dan R, theta dan R aksen, theta aksennya itu akan memiliki titik yang sama di P jika dan hanya jika salah satu dari pernyataan di bawah ini itu benar. Yang pertama yaitu R aksen sama dengan R dan theta aksen sama dengan theta plus 2K untuk K merupakan bilangan bulat. Dan yang kedua, definisi kedua yaitu R aksen sama dengan min R dan theta aksen sama dengan theta plus 2πk plus P. Untuk K merupakan bilangan bulat. Nah, kita langsung ke contoh soal tadi. Berapa? Bisa ke itu tadi, lupa. Yang slide 11.
Iya ya, slide 12 lagi. 12. Nah, tadi itu kan di soal itu kan 2 ya. Nah, juga di situ kan di soal titik P ada yang 2,240 derajat dan juga ada yang 2,-120 derajat. Nah, di sini R aksennya tadi 2 dan juga R-nya itu 2. Nah, cara nyari theta aksennya itu tadi itu kan theta aksennya yang diketahui itu negatif 120 derajatnya. Nah, negatif 120 derajat itu dapat dari mana sih kan gitu ya. Nah, di soal ini kan di soal itu tetanya itu senilai 240 derajat. Nah, kita misalkan K itu negatif 1 karena kan K merupakan bilangan bulat. Nah, jika K sama dengan negatif 1 maka didapat 240 derajat ditambah 2pi dikali negatif 1. Nah, nanti itu akan dihasilkan bahwa 240 derajat ditambah min 240 derajat dikurangi 360 derajat. Nah, maka didapat negatif 120 derajat. Nah, ini kalau itu nganu ke contoh soal tadi ya. Nah, sedangkan ini sebenarnya K itu bisa diganti berapapun. Nah, makanya dapat disebut bahwasanya itu representasi dalam titik dalam koordinat polar itu banyak seperti itu. Karena kan K bisa sama dengan 2, bisa dengan 3, tak terhingga seperti itu. Nah, kalau yang kedua, R aksen sama dengan R min R. Nah, tadi itu kan 2,240 derajat. Yang ketiga itu negatif 2,60 derajat. Coba lihat. Oh iya, ini yang ini. 12 lagi. Nah, di sini kan 2 sama dengan negatif 2. Nah, untuk mencari theta aksennya atau sudut representasi lainnya, kita bisa didapat, misalkan K-nya itu negatif 1 juga. Nah, jadi 240 derajat ditambah dikurangi 360 derajat ditambah 180 derajat itu sama dengan 60 derajat, seperti itu. Ya, sebelum lebih jauh ya, itu sudutnya itu apa Mas ukurannya radian? Enggak, Bapak. Oh iya, itu hanya misalnya kan. Oh iya ya, oke. Nah, semua koordinat polar yang berbentuk 0, theta itu mewakili kutub atau titik asalnya tanpa memperdulikan nilai tetanya. Mengapa? Karena apabila jari-jarinya atau jarak kutubnya itu sama dengan 0, maka titik tersebut itu tidak akan pernah meninggalkan kutubnya. Jadi mengapa nilai rotasinya itu tidak diperdulikan? Karena kan titiknya tidak akan pernah meninggalkan kutubnya. Selanjutnya ada teorema 11.7, yaitu mengkonversi antara koordinat persegi panjang atau kartesius dan koordinat polar. Misalkan P direpresentasikan dalam koordinat persegi panjang sebagai X, Y, dan titik P dalam koordinat polar sebagai R, theta, maka yang pertama X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Dan yang kedua X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat dan tan theta sama dengan Y per X asalkan X tidak sama dengan 0. Nah, jadi teorema 11.7 ini membantu kita untuk mengkonversi dari koordinat persegi panjang ke koordinat polar ataupun bahkan sebaliknya. Nah, untuk bukti dari teorema 11.7 ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk bukti teorema 11.7, kita tahu bahwa gambar di samping merupakan gambar dari koordinat kartesius dan koordinat polar. Perlu teman-teman ketahui kembali bahwa koordinat kartesius itu kan kartesius itu kan X, Y, sedangkan polar yaitu R, theta. Nah, ini tuh kan X dan ini tuh Y. Oke, nah pada materi sebelumnya kita tahu bahwa untuk mencari cos theta kita bisa menggunakan ini X per R. Nah, R itu apa? R itu kan jarak dari kutub.
jarak dari kutub pol ini ke suatu titik ini. Nah, sehingga untuk mencari X kita sama dengan R cos theta. Sedangkan sin kita bisa menggunakan Y per R. Y ini per R. Nah, sehingga Y sama dengan R sin theta. Karena in R itu kan, kalau sini itu kan membentuk sebuah segitiga. Ini R-nya. R itu kan sama dengan jari-jari, sehingga kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, atau akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R. Nah, untuk mencari suatu theta, kita bisa menggunakan tan theta, yaitu sin theta per cos theta. Asalkan X-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Sin theta per cos theta. Sin itu kan Y. Sedangkan cos itu X. Sehingga tan theta itu bisa dicari dengan Y per X. Sedangkan theta-nya itu sama dengan R plus tan Y per X. Selanjutnya, jika R kurang dari 0, ini, maka kita mengetahui representasi dari R, theta adalah min R, theta plus P. Karena cos itu theta plus P dan min sama dengan min cos theta, dan sin theta plus P sama dengan min sin theta, kita itu dapat menerapkan teorema min R, theta per P. Nah, kenapa cos theta plus P ini? Nah, ini sama dengan cos theta, kita bisa mengingat kembali pada suatu kuadran, yaitu kuadran 3. Nah, sehingga dengan menerapkan teorema ini ke min R, theta plus P menghasilkan X sama dengan min R cos theta sama dengan R min R dikali min cos theta sama dengan menghasilkan R cos theta. Sedangkan Y sama dengan Yulia, R itu apa ada negatif? R kan selalu positif. Nah, iya Bapak, tapi seperti yang tadi itu kan R di sini itu kan tidak menunjukkan positif negatif, tapi menunjukkan arahnya, Pak. Arahnya kan koordinat polar itu penentunya kan hanya R, theta. Nah, R-nya itu tidak pernah negatif, soalnya memang kan ya, karena itu diperoleh dari E kuadrat ditambah Y kuadrat. Apa min R itu maksudmu apa? Arahnya kemana? Arah ke bawah? Arahnya itu kan kalau koordinat itu kan, kalau negatif min R itu kan ke samping gini, Pak. Jadi kalau min R pada gambar tadi dijelaskan oleh teman saya itu kan, karena R itu bisa plus minus, itu ini minnya itu ke arah kiri dan ke arah berlawanan gitu. Arah ke dalam. Saya kira selalu positif ya R kuadrat. Iya. Iya Bapak, maksudnya gini, maaf ya menjelaskan. Ya, gimana? Misalkan di soal itu apa ya, titik diketahui titik polarnya itu negatif 2,60 derajat, nah gitu misalnya. Iya. Nah jadi untuk mencari X-nya itu ya itu dimasukin negatif 2. Mencari R-nya atau maksudnya mencari X-nya. Oh ya, mencari X-nya negatif 2. Iya, misalkan negatif 2. Nah, sudutnya dimasukin ke sini gitu, Pak. Iya. Maksudnya gini ya, Pak. Ini kita dibuktikan bagaimana kasusnya kalau R-nya itu kurang dari 0. Nah, apakah teorema ini rasanya janggal R kurang dari 0 itu? Mungkin arahnya itu tidak ada. R tidak ada arah-arahan juga. R itu kan diperoleh dari kuadrat absis ditambah kuadrat ordinat. Okay. Dan itu selalu memperoleh bilangan yang positif. Iya, maksud ini untuk yang kasus Gimana? Ya enggak, kan kalau di koordinat polar itu kan R-nya itu misalnya tadi ya Pak, titik P itu min 3,5, pi per 4. Nah, itu kan R-nya itu bernilai negatif Bapak. Min 3,5 seperti itu. Itu hanya ayo, min 3,5 ya, titiknya min 3,5 ya. Gini, itu sebenarnya simbol positif atau negatifnya itu hanya sebagai penanda apakah
sisi terminalnya itu dari kutub itu bergerak ke kiri atau ke kanan seperti itu Bapak. Tapi kalau jaraknya ya tetap bernilai positif Bapak, karena kan jarak gitu. Iya. Di buku Bapak. Oh, di buku ada ini. Di buku saya. Oke, ya wes. Nah, jarak yang menentukan arah ya. Ya lanjut. Itu lanjut. Aduh. Sedangkan untuk Y sama dengan min R cos theta plus P sama dengan min R dikali min sin theta itu sama dengan R sin theta. Selanjutnya untuk mencari R, kita itu kan pakai rumus yang ini, yang tadi yang ini. Nah, sehingga R kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan min R kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Nah, untuk mencari theta, kita bisa menggunakan Y per X atau sin theta per cos theta. Sama dengan tan theta sama dengan tan theta plus P sama dengan tan theta. Sehingga dari teorema 11.7 ini mengatakan benar dalam kasus ini, yaitu kasus R aksen sama dengan min R. Next. Selanjutnya contoh soal 11.4.2. Ubahlah titik dalam koordinat kartesius yang diberikan di bawah. Iya, lanjut ya terus. Nah. Ubahlah titik dalam koordinat kartesius yang diberikan di bawah ini menjadi koordinat polar dengan R lebih besar sama dengan 0 dan theta lebih besar dengan 0 kurang dari 2pi, dan dicek jawabanmu. Nah, kita mempunyai titik yaitu P 2,-2 akar 3. Nah, cara menyelesaikannya, kita tahu bahwa titik P itu berada di kuadran 4. Kenapa kok berada di kuadran 4? Misal ya, kalau di itu kan ini namanya kan kartesius, dan ini tuh X, ini tuh Y. Nah, X-nya itu kan positif, berarti kan di sini. Terus sedangkan kalau min 2 akar 3 itu di sini. Sehingga ini tuh kan berada di kuadran 4. Nah, untuk mencari R-nya, itu kita bisa menggunakan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. R kuadrat kita sama dengan X-nya itu kita masukin 2, Y-nya kita masukin min 2 akar 3 kuadrat. Sehingga R kuadrat sama dengan 4 ditambah 12. R kuadrat sama dengan 16. R sama dengan plus minus 4. Nah, karena di soal itu dimintanya R-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka kita menggunakan R-nya itu sama dengan 4. Nah, untuk mencari theta, kita menggunakan tan theta, yaitu yang dimana tan theta itu sama dengan Y per X. Tan theta sama dengan Y tadi itu kan min 2 akar 3, sedangkan X-nya itu 2, sehingga tan theta itu min akar 2. Karena P-nya itu berada di kuadran 4, dan di soal itu diminta theta lebih besar dari 0 kurang dari 2pi, maka kita ambil theta-nya itu 5pi per 3. Nah, sehingga untuk menggambar koordinat polar, itu kita mempunyai koordinat polar di sini, maka kita plot titik P ini. Theta, saya berawal dari theta dulu. Theta-nya itu kan 5pi per akar 5pi per 3. Nah, itu bergerak ke atas. Mengapa kok ke atas? Karena mengapa kok berlawanan dengan arah jarum jam? Soalnya ini theta-nya itu positif, sehingga ini. Nah, selanjutnya sampai sini ada sampai set gini. Nah, selanjutnya kita arahkan ke 4 satuan. Nah, ini 4 satuan. Sehingga titik ini yaitu titik P itu sama dengan titik P yaitu 4,5pi per 3. Selanjutnya. Nah, untuk membuktikannya yaitu kita tadi kan udah menemukan bahwa koordinat kartesius titik P 2,-2 akar 3 menjadi koordinat polar itu kan menjadi 4,5pi akar 3. Untuk mengeceknya maka kita harus mengubah atau mengkonversi R, theta menjadi sama dengan 4,5pi per 3 menjadi koordinat persegi panjang atau koordinat kartesius. Nah,
pada itu rumus tadi, teorema tadi itu kan X sama dengan R cos theta. Kita masukin R-nya itu kan ini. Ini tuh kan R, ini tuh theta. Nah, R-nya itu kan 4. Berarti 4 cos theta, theta tadi kan 5pi per 3. Cos dari 5pi per 3 sama dengan setengah. Berarti X sama dengan 4 kali setengah sama dengan 2. X-nya benar 2. Nih. Oke, selanjutnya yang Y. Y itu kita bisa menggunakan Y sama dengan R sin theta. R-nya tadi kan 4, berarti 4 sin 5pi per 3. Sin hasil dari sin 5pi per 3 sama dengan min akar 3 per 2. Sehingga Y sama dengan 4 kali min akar 3 per 2 sama dengan min 2 akar 3. Sehingga pada soal ini itu terbukti benar bahwa koordinat kartesius dengan titik P 2, min 2 akar 3 diubah menjadi koordinat polar 4,5 pi akar 3, 5pi per 3 adalah benar. Next. Baik, selanjutnya ke contoh 11.4.3. Ubahlah setiap persamaan dalam koordinat kartesius di bawah ini menjadi sebuah persamaan dalam koordinat polar. Contoh soalnya, X min 3 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Nah, cara penyelesaiannya yaitu, kita tahu bahwa X itu R cos theta dan Y R sin theta. Nah, maka R cos theta min 3 kuadrat ditambah R sin theta kuadrat sama dengan 9. Kemudian dioperasikan R kuadrat cos theta kuadrat min 6R cos theta plus 9 plus R kuadrat sin kuadrat theta sama dengan 9. Kemudian sama-sama dikurangi 9, maka akan di sebelah kanan itu hasilnya 0. R kuadrat cos kuadrat theta min 6R cos theta plus R kuadrat sin theta sama dengan 0. Kemudian dikelompokkan jadi R kuadrat cos kuadrat theta dalam kurung R kuadrat dalam kurung cos theta kuadrat plus sin kuadrat theta min 6R cos theta sama dengan 0. Kita tahu bahwa cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta itu hasilnya 1. Jadi R kuadrat dikali 1 dikurangi 6R cos theta sama dengan 0. Kemudian hasilnya R kuadrat min 6R cos theta sama dengan 0. Dan menjadi R dikali R min cos theta sama dengan 0. Maka jika disederhanakan menjadi R sama dengan 0 atau R min 6 cos theta sama dengan 0. R sama dengan 6 cos theta. Kita tahu bahwa persamaan dari X min 3 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 menggambarkan sebuah lingkaran. Jadi pasti memiliki jari-jari yang lebih dari 0. Sehingga jawaban yang paling tepat yaitu R sama dengan 6 cos theta. Saya kembalikan ke moderator. Itu bukan jawaban yang paling tepat ya, jawaban yang benar ya. Kalau R-nya 0 itu salah ya. Oke, Bapak. Sepertinya yang R-nya 0 itu kok benar juga tapi kurang tepat, begitu enggak. Jadi jawaban yang benar memang R-nya 6 cos theta itu ya. Iya, Bapak. Benar. Baik, terima kasih. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Jika ada, silakan raise hand. Terima kasih.
kita mulai dari Maidinda. Silakan. Baik, Anggotanya terima 3 kasih. orang ya, Mbak ya? Iya, Pak. Faikatul, Dinda, Aulia, Afni, sama Yuli. Alfia. Nggih. Anggota kelompoknya Yul yang ditanya. Anggota kelompoknya Siapa? 4. Siapa aja? Faikatul. Lailatul Hikmah juga. Laila. Oh, Lailatul Hikmah. Ya. Silakan Maidinda. Baik, izin bertanya yang pada slide 14 kayaknya. Nah, yang mana ya tadi? Ini yang di sebelah kanan, yang selanjutnya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan negatif r kuadrat ya. Itu sama dengannya lagi itu bukannya sama dengan r kuadrat ya. Kan negatif r kuadrat itu tidak sama dengan r. Iya, benar. Itu typo. R kurang kuadrat. R kuadrat. Maksudnya R kuadrat positif maksudnya. Oh ya. Makasih. Ya, terus sama yang slide 15. 15 atau 16 ya? Bukan. Bawahnya lagi berarti. Bukan, bawahnya lagi. Oh ya ini. Ini kan yang y kuadrat itu berarti dikuadratkan juga R-nya ya. R sin ini yang penyelesaian terus yang kedua. Yang dikuadratkan itu R sin tetanya. Iya, soalnya di sini Tetanya ya. Oh iya. ya itu kuadratnya. penulisan. Iya, sudah. Terima kasih ya. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bisa diubah, Ul? Langsung diubah. Itu kuadratnya berada di Ya, di luarnya kurung ya. Iya, di luarnya kurung yang ini loh, Sek. Nah, di situ kurungnya yang satu lagi yang di Nah, ada di situ. Nah, yang di dalam itu hapus. Itu dikurung lagi atau dikurung lagi tuh? Kurungnya 2. Yang di bawah maksudnya. Iya, yang di bawah dikurung lagi terus dikuadratkan. Iya, dikurung lagi. Kurung tutup. Nah, iya itu. Lalu itu diisi 2. Yang kuadrat. Yang habisnya plus itu nggak usah dikurung, Aul. Iya. Nah, ya itu nggak usah. Bisa dilanjut. Baik, terima kasih Dinda. Selanjutnya Afni. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya minta tolong diperlihatkan slide 12. Nah, tadi kan katanya sudutnya itu boleh dalam ukuran derajat. Nah, jadi untuk yang theta aksennya itu apakah rumusnya tetap menggunakan theta ditambah 2 pika atau diganti dengan theta ditambah 360 dikali K? Digantilah 360. Benar-benar katamu. Berarti kalau derajat pakai yang 360, kalau yang radian pakai 2 pi gitu. Iya, benar-benar. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya Alfiatul. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Pada slide ini ya, untuk rumus R aksen sama dengan negatif R dan theta aksen itu sama dengan theta ditambah 2K plus 1 pi. Itu kenapa kok ditambahkan 1 ya? Mungkin bisa dijelaskan? Bisa. Contoh soal tadi, yang slide 11 itu tadi, apa ya? Slide. Oh iya ini. Nah, mengapa kok ditambah lagi 1 pi? Karena kan annotate-ku nggak kelihatan ya, Rek? Belum. Iya, belum kelihatan. Pensil? Enggak juga.
Udah kelihatan. Pensilnya enggak, tapi kan ya. Pensilnya ini enggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Oh, ya wis. Nah, tadi itu kan teorema, bukan. Yang definisi yang kedua itu R aksen sama dengan min R, dan theta aksennya itu theta plus 2 pika plus pi. Nah, bisa anu dulu nggak? Bagus dulu. Masih mau menyusun kata-kata. Gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oh, aku mau tanya lagi yang itu apa yang ke arah dalam, ke arah luar itu. Maksudnya gimana? Karena menurut saya itu sama-sama ke arah luar semua. Yang pada slide awal-awal tadi, yang Laila. Boleh ditunjukkan Aulia. Yang slide 8 mungkin kayaknya ya. Iya, Yang ini. Iya, yang ke arah dalam, ke arah luar itu maksudnya gimana? Masih belum paham. Tadi terlalu cepat. Yang 7 kayak 7 coba Aul. Ini kan ya bergerak ke arah dalam gitu kan. Nah, ini kan tadi kayak gini gitu kan sebenarnya. Nah, kenapa bergerak ke arah dalam itu berarti ini kayak berlawanan dari titik-titiknya ini. Jadi ke sini. Kalau misal bergerak ke arah luar itu ngikutin titiknya ini loh, gitu. Paham nggak maksudnya? Paham aku, Laila. Iya, Bergerak keluar itu keluar gitu loh. Ya kan? Udah paham. Gimana ya? Kan kalau keluar kan misal gini ya. Kalau keluar itu berarti ke sini gitu. Kayak ngikutin ininya, titiknya. Nah, sedangkan kalau bergerak ke dalam itu berarti kita berlawanan gitu loh, berlawanan sama berlawanan maksudnya berlawanan lah. Pokoknya berlawanan sama yang ininya gitu. Jadi kayak sisi terminalnya nanti di sini gitu. Mungkin gunakan istilah yang baku aja. Gimana? Di bukunya apa ada istilah ke dalam keluar gitu? Iya, itu biar mempermudah. Bapak ada. Ada Bapak. Move out sama move apa ada? Ada Bapak, move out gitu katanya Bapak. Ya, jadi itu apa? Yang satu itu sesuai dengan titik-titik yang bersesuaian. Kemudian yang satu itu berlawanan gitu ya? Iya, gitu. Oh iya. Baik, bisa dipahami. Terima kasih. Makasih kembali. Maaf, tanya lagi. Jika kita menginterpretasikan sudut terlebih dahulu, yang mana yang ditanyakan ke dalam keluar tadi? Bergerak, oh itu toh. Jika kita menginterpretasikan sudut terlebih dahulu, kita memutar, ya, besarkan ya, makasih. Jika R kurang dalam, kita mulai dengan bergerak ke arah kiri. Mana yang lembar 2? Yang lembar kanan. Nah, itu. Oh. Nggak bisa ya. Kemudian bergerak ke dalam sejauh 3,5 satuan dari kutub. Jika kita menginterpretasikan sudut terlebih dahulu, kita memutar pi/4 radian. Kemudian bergerak ke dalam sejauh 3,5 satuan dari kutub. Ya, sesungguhnya akan mengganggu gerak ke dalam keluar. Soalnya setelah dari kutubnya ketemu, ya sudah ukurkan saja berapa jauhnya, 3,5 satuan dari kutub, selesai. Enggak. Memang itu mungkin maksudnya temannya. Masa ke dalam keluar itu mungkin ya. Enggak mesti diterjemahkan ke dalam mungkin ya itu ya. Oke, lanjut.
Baik, Alfiatun, untuk pertanyaan yang pertama tadi ditunggu dulu ya. Ke slide ke Bagus dulu. Oke, siap. Silakan Bagus, dipersilakan. Baik, yang Bagus tanyakan itu dapat dari mana 4,5 Pi per 3 ini, begitu. Oke, kita kembali ke slide 15. Jadi kita dapatkan hasil dari 5 Pi per 3 itu dari cara-cara ini. Saya terangin lagi ya. Kan kita mempunyai titik, yaitu titik kartesius yang berupa X, Y, yaitu titik P 2,-2 akar 3. 2-nya itu X, dan Y-nya itu min 2 akar 3. Biasakan yang benar ya, bukan titik kartesius, tapi kita punya koordinat kartesius. Ya, Pak. Koordinat kartesius. Nah, kita tahu bahwa titik P itu berada di kuadrat 4. Kenapa kalau bisa tahu di kuadrat 4? Nah, karena kan titik X-nya itu kan ini 2. Berarti kan positif, berarti di daerah sini. Sedangkan Y-nya itu negatif, berarti di daerah sini. Sehingga jika kita menarik, maksudnya mempertemukan ini, berarti kan berada di kuadran 4. Nah, itu asal-usul dari kuadran 4. Selanjutnya, kita mencari R. Nah, mencari R itu kita menggunakan teorema, yaitu pada slide ke-14. Ke slide 14, Nah, itu yang ini. Tuh, mencari R-nya. Lanjut ke slide 15. Nah, itu kan R-nya itu kan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kita masukin X-nya. X-nya itu kan 2, berarti 2 kuadrat ditambah Y-nya berapa? Y-nya itu kan min 2 akar 3. Kita masukin. Y-nya itu min 2 akar 3 kuadrat. Sehingga kalau dikuadratin itu kan menjadi 4 ditambah 12. 12 itu hasil kuadrat dari min 2 akar 3 kuadrat. Nah, sehingga R kuadrat sama dengan 16. R sama dengan plus minus 16. Kenapa kok kita menggunakan plus minus? Karena pada penjelasan sebelumnya itu kan kita tahu bahwa R itu R itu bisa positif, bisa negatif arahnya kayak gitu kayak tadi. Nah, karena yang di soal itu diminta R-nya itu lebih besar dari 0, itu kan berarti R-nya itu kan positif. Berarti kita mengambil R yang sama dengan 4. Nah, untuk mencari theta itu kita menggunakan tan theta, di mana tan theta itu rumusnya Y per X. Y per X itu sama dengan sin per cos. Tadi pada slide 14. Tuh, nih. Nah, Y-nya itu berapa? Y-nya tadi itu kan ini, min 2 akar 3. Sedangkan X-nya itu kan 2, sehingga tan theta min 2 akar 3 per 2. Tan theta sama dengan min akar 3. Nah, karena yang di soal itu diminta berada di kuadran, karena di soal itu diminta tetanya itu lebih besar sama dengan 0 kurang dari 2pi, dan titik P itu juga berada di kuadran 4, maka tetanya itu adalah 5pi per 3. Jadi hasil dari sudut tan min akar 3 itu tetanya itu 5pi per 3 atau enggak 150 derajat. Sebenarnya ada berapa teta? Ada berapa teta? 2 teta, Pak, yang sama dengan hasilnya itu yang memenuhi ya. Teta pertama berapa? Itu 5pi per 6 sama 5pi per 3. Karena kan yang di soal itu kan kita yang di kuadran 4 ini juga berarti kita yang menggunakan 5pi per 3, bukan yang 5pi per 6. Kita itu kita apakan maksudnya?
kita lihat titik P itu yang 2, minus 2 itu terletak di kuadran 4. Jadi kita memilih tetanya bukan yang 5/6 pi, tapi pilih yang 5 pi per 3. Gitu. Atau 5 pi per 3. Ya. Oke. Selanjutnya kan didapat ya. R-nya tadi itu 4 dan tetanya itu 5 pi per 3. Kita tahu bahwa koordinat polar itu R, theta. Sehingga ini deh hasilnya. R, theta. Sekarang kita tanya Aulia. Aulia ya? Yulia, Pak. Yulia. P kurung 2, min 2 akar 3 itu gambarnya berupa apa? Maksudnya, Pak? P kurung 2, min 2 akar 3. Berupa apa itu? Berupa titik kartesi, koordinat kartesi, Pak. Titik gitu aja sudah jawab. Oh, berupa titik. Nah, sekarang yang 4,5 pi per 3 berupa apa? Titik juga. Titik juga, memang kedua-duanya itu berupa titik. Iya, titik, Pak. Yang memiliki koordinat, berapa? Pada kartesius P 2, min 2 akar 3 dan memiliki koordinat polar 4,5 pi per 3. Sama-sama titik ya. Hanya kalau dilihat dari koordinat kartesius itu seperti itu, tapi bisa saling diubah. Koordinat kartesius bisa diubah jadi koordinat polar juga bisa diubah jadi koordinat kartesius. Dan harus kita jeli melihat berada di kuadran berapa ya. Oke. Lanjut. Gimana, Bagus? Dapat dipahami asal-usul dari hasilnya 4,5 pi per 3? Paling bagus bilang sudah ya, takut sama ini awalnya. Oh. Enggak. Enggak, sudah ya, bener ya. Sudah. Yes. Makasih. Lanjut selanjutnya. Ketutupan. Langsung ke selanjutnya. tadi. Kalau pertanyaannya Afi dulu. Iya. Ke itu Aul, ke slide 11 deh kayaknya ya, contoh soal itu. Nah, tadi pertanyaannya Alfi itu mengapa R aksen sama dengan min R dan theta aksen itu theta plus 2 pi k plus pi. Mengapa kok ditambah pi? Gitu kan ya Alfi? Iya. Nah, karena kita langsung ke contoh soal ya biar paham. Nah, di sini R-nya itu negatif. Maka kan pasti kalau negatif itu bergerak ke kiri. Iya, bergerak ke kiri sejauh 2 satuan. Nah, kenapa kok ditambah pi? Nah, karena kan sisi awalnya itu kan ada di sini ya sebenarnya kan. Nah, kenapa kok ditambah pi atau ditambah dengan 180 derajat? Karena jarak dari sisi awal itu ke sisi ini itu 180 derajat. Jadi ditambahkan dengan pi atau 180 derajat. Nah, ini kan kalau ditambahkan pi salah, ditambahkan pi. Ditambah pi. Iya. Bagaimana, Bapak? Nyebutmu pi. Iya, pi. Nggak usah. Ditambah pi. Lucu. Iya, ditambah pi atau 180 derajat. Ditambah pi. Iya. Ya, bukan ditambah pi ya, bukan ya, tapi ditambah pi. Ya. Iya, nggih, Bapak. Bisa dipahami, Alfi? Oh ya, itu kayak apa? Biar apa namanya ya? Biar ke negatif R gitu ya. Nah, iya benar. Kan tadi kalau negatif R berarti itu sisi terminalnya itu ada di sini. Jadi kalau dari sumbu kutubnya atau sisi awalnya itu kan kalau yang mau ke ini itu kan membutuhkan putaran sejauh 180 derajat atau pi. Oh iya. Ya, baik. Alhamdulillah bisa dipahami. Terima kasih. Sebenarnya itu ya dari umum biasanya dari ketika kita belajar dengan sudut, kalau ada aturan sebenarnya itu kalau berlawanan arah jarum jam maka dia itu positif apa negatif.
Positif. positif. Kalau searah jarum jam jadi negatif. Makanya ketemu negatif 120 karena putar kanan, sementara yang 60 itu putar kiri ya. Jam putar kiri itu dilawan. Baik, selanjutnya Ika Ayu, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bisa minta tolong ditunjukkan slide 16. Nah, berarti misal itu disediakan soal diketahui koordinat polarnya. Lalu kita disuruh untuk mencari koordinat kartesiusnya. Berarti kita menggunakan yang ini, X sama dengan R cos theta dan Y ini. Seperti itu? Ya, benar. Jadi kalau kita kalau kita mengubah dari koordinat kartesius ke koordinat polar itu caranya sama yang tadi pada slide ke-15. Itu kayak ke slide 15. Yang ditanyakan itu justru mengubah itu Pak. Polar ke kartesius. Polar kartesius. Iya, menggunakan ini R cos theta. Ya, kamu bilangnya kartesius ke polar. Oh iya. Gini, untuk mengubah polar ke kartesius itu kita menggunakan X-nya. Untuk mencari X-nya itu kita menggunakan R cos theta, dan untuk Y-nya kita menggunakan R sin theta. Nah, rumus tadi itu udah dijelasin pada pembuktian teorema 11.7 gitu. Ya benar. Menggunakan ini aja. Jadi dengan menggunakan R cos theta dan R sin theta itu kita udah menemukan X, Y. Begitu. Baik, terima kasih Yulia. Oke, terima kasih sama-sama. Oke teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Oh, sepertinya tidak ada. Bisa diakhiri ya Pak? Oke, silakan. Oke. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, saudara sekalian, selesailah sudah ya presentasinya. Mungkin ada ditanyakan, silakan juga ke saya. Ada juga ya, menguasai dan jelasin kelompok dan gamblang ya. Oke, silakan sudah istirahat. Alhamdulillah, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Minggu depan siapa ya? Kelompoknya kelompok 5 Pak. Oh iya, kelompok 5. Oke, live ya. Udah. Live mandiri, Rek.